menimbulkan risiko besar. Risiko terbesar bagi permukaan laut karena pencarian es darat adalah penyebab utama penyebab naiknya permukaan air laut. Lalu yang ke-8 itu kerawanan pangan dan air. Dengan populasi global yang diberikan akan mencapai 9 miliar orang pada pertengahan abad ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO memproyeksikan bahwa permintaan pangan global dapat meningkat 70% pada tahun 2050. Di seluruh dunia lebih dari 820 juta akan melakukannya tidak cukup makan. Jadi ngeri. Akibatnya sekitar 1,1 miliar orang di seluruh dunia kekurangan akses ke air. Dan total 2,7 miliar orang mengalami kelangkaan air setidaknya selama 1 bulan dalam setahun. Pada tahun 2025, 2/3 populasi dunia mungkin menghadapi kekurangan air. Ini 8 fakta. Sebenarnya masih banyak, tapi saya hanya mengambil 8. Sekarang kita lihat fakta krisis ekologi yang ada di Indonesia. Ini secara global, sekarang secara khusus yang di Indonesia. Ini kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia ya. Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Kita tahu di beberapa hutan-hutan Kalimantan justru sekarang menjadi menjadi hutan yang tidak lagi ramah lingkungan. Ada satu teman cerita bahwa dia pernah bekerja di dalam satu perusahaan besar, masuk ke tengah hutan, kemudian menebangi pohon-pohon itu, ya, menjadi konflik batin buat dia untuk meneruskan pekerjaan atau tidak. Akhirnya hanya bertahan hanya 8 bulan, setelah itu keluar resign karena tidak nyaman karena masuk dalam hutan dan akhirnya mengunduli hutan. Ini salah satu sharing kisah nyata dari teman saya yang pernah bekerja di satu perusahaan kelapa sawit di sana. Lalu yang kedua, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. Lalu yang ketiga, tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs huffingtonpost.com. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City. Sungai Citarum itu dinobatkan sebagai sungai paling tercemar. Saya tidak tahu, belum pernah lihat Sungai Citarum ya. Tetapi yang terdekat saja, sungai-sungai yang ada di selatan Ring Road Jogja, ya, itu kalau melihat itu mengerikan. Bersyukurlah bagi teman-teman yang hidup di Sleman atau Jogja bagian utara masih bisa merasakan sungai yang bersih lah begitu. Tetapi untuk sungai-sungai yang ada di selatan kota Jogja atau di Bantul itu tidak ada sungai yang bersih, kotor semua. Dan bahkan sekarang mungkin masyarakat Bantul tidak tahu soal ikan cetul, wader, apalagi ya itu enggak. Karena di sana yang ada itu ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu di sana berkembang dengan cepat dan besar dan banyak. Pernah saya pada suatu kali di sungai di Bantul itu saya melihat adanya hanya ikan sapu-sapu. Kenapa ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu itu menjadi sebuah indikator di mana itu salah satu ikan yang mampu bertahan pada pencemaran sungai atau pencemaran air. Untuk ikan yang lain sudah mati. Nah, ini contoh sederhana saja di sungai yang terdekat di Jogja. Mungkin Sungai Citarum lebih parah lagi. Lalu yang keempat, ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka dan sangat terancam punah. Menurut catatan IUCN Red List, sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critically endanger atau kritis, serta 205 jenis hewan dan
88 jenis tumbuhan masuk kategori endanger, serta 557 spesies hewan dan 250 tumbuhan berstatus vulnerable. Wah, vulnerable berarti tinggal kenangan, sudah tidak bisa dilacak lagi. Ini beberapa fakta yang terjadi di Indonesia. Lanjut Mas Roland. Nah, kita menjadi sangat tahu sekarang di mana kenyataan yang terjadi di bumi kita ini penuh dengan krisis, ya. Nah, ensiklik Laudato Si itu sangat jelas, ya, menggambarkan mengenai apa yang terjadi di bumi ini, dan kemudian Bapak Paus Fransiskus itu mencoba untuk melihat bahwa krisis ini harus segera kita atasi. Nah, di ensiklik Laudato Si ini Bapak Fransiskus kemudian menserukan banyak hal. Tetapi boleh saya hanya mengatakan salah satunya di sini adalah pesan utama adalah terjadinya pertobatan ekologis. Lalu apa itu pertobatan ekologis yang dimaksudkan oleh Bapak Paus Fransiskus? Pertobatan ekologis itu adalah bagaimana kita memulihkan kembali hubungan yang harmonis dengan alam. Setelah sekian lama merosot karena gerakan atau kemajuan zaman, kemajuan teknologi, modernitas, dan seterusnya. Ajakan tersebut tidak bermaksud bahwa kita harus bersikap konservatif untuk menolak kemajuan, tetapi lebih tepatnya bagaimana kemudian kemajuan ilmu pengetahuan itu tetap bersinergi dengan kesadaran peduli lingkungan. Begitu. Dalam Laudato Si nomor 48 dikatakan bahwa tanggung jawab terhadap bumi milik Allah ini menyiratkan bahwa manusia yang diberkati dengan akal budi menghormati hukum alam dan keseimbangan yang lembut di antara makhluk-makhluk di dunia ini. Nah, seruan profetik ini menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab kita tidak hanya mencintai Allah secara vertikal begitu, hubungan kita dengan Allah, atau secara horizontal hubungan kita dengan sesama, namun harusnya menyeluruh atau dengan keseluruhan alam ciptaan atau secara holistik. Bagaimana melestarikan rumah kita bersama ini supaya masih terus layak hingga akhir zaman, hingga mewaris pada anak cucu kita begitu. Nah, gereja tidak hanya berusaha untuk mengingatkan akan tugas perawatan alam, tapi sekaligus melindungi manusia dari saling menghancurkan. Yang menarik dalam ensiklik ini, ya, itu Bapak Paus tidak hanya sekedar merespon realitas sosial dari krisis ekologis ini, tetapi juga mengungkapkan basis-basis teologis. Sehingga diharapkan aksi-aksi implementasinya itu tidak hanya sekedar sebagai gerakan sosial, tetapi menjadi gerakan keagamaan. Kenapa menjadi gerakan keagamaan? Karena keagamaan itu kan agama-agama atau komunitas-komunitas atau masyarakat yang beragama di seluruh dunia, ini menjadi wadah sosial yang sangat kuat, yang mudah untuk mendorong supaya umatnya itu bergerak untuk mengatasi krisis ini begitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa nantinya harapannya apa yang disampaikan Paus Fransiskus ini, masing-masing orang mempunyai spirit ekologis, kesadarannya, pemikirannya, tindakannya, apa yang dibuat, bahkan ketika dia bekerja, ketika dia ketemu orang, ketika dia memajukan sebuah perusahaannya, memajukan sebuah negara, ya, itu mempunyai koridor atau mempunyai platform, mempunyai spirit, mempunyai roh, supaya kemudian ramah pada bumi ini atau ramah pada lingkungan ini. Tidak lagi kemudian atas dasar kepentingan korporasi lalu melupakan kepentingan kemaslahatan orang banyak, yaitu bagaimana merawat lingkungan, bagaimana merawat bumi ini. Seperti itu. Lanjut Mas Roland. Nah, saya boleh mengambil dari salah satu website juga di .org, di mana Laudato Si ini juga mempunyai
tujuh muara pesan, tujuh muara tujuan. Di situ sudah dikatakan ada 7 gambar warna-warni ya. Lanjut Mas. Nah, saya langsung ambil saja memakai bahasa Inggris di sini. Nanti terjemahan bahasa Indonesianya biar dibantu Mas Lili. Di mana Mas Lili pernah ikut seminar Laudato Si secara internasional ya, pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisku rada runyame ya. Measuring integral ecology in the spirit of Laudato Si. Jadi bagaimana kemudian spirit Laudato Si ini mempunyai kekuatan untuk merespon apa yang terjadi ya. Nah, ini ada 7 ya. Yang pertama, respond to the cry of the earth. Kemudian yang kedua, respond to the cry of the poor. 3, ecological economics. 4, adoption of simple lifestyles. 5, ecological education. 6, ecological spirituality. 7, emphasis on community involvement and participatory. Sepertinya tadi ada Mas Sigit Gepeng yang dari Jaun di sana ikut gabung, nanti juga bisa membantu saya ya, men-sharingkan, membantu menerjemahkan ini. Boleh saya secara sebisa saya mencoba untuk menerjemahkan ini. Yang pertama mengenai respond to the cry of the earth. Maksudnya adalah bagaimana kemudian kita sebagai umat Katolik atau setidaknya sebagai keluarga manusia. Nah, boleh saya katakan bahwa yang menarik di ensiklik ini, Bapak Paus itu mengatakan kita sebagai keluarga manusia. Jadi sudah tidak lagi mengatakan pada kita itu terkotak-kotak oleh agama, status dan sebagainya, tetapi beliau mengatakan keluarga manusia. Seharusnya kita sebagai keluarga manusia, nah ya, itu yang pertama kita ikut merasakan tangisan bumi ya. Kemudian kita ikut merasakan tangisan of the poor. Jadi orang miskin, orang kecil yang menjadi korban dari kemajuan zaman ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian perilaku, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi itu juga nanti bisa ditata ulang sehingga terjadi perdagangan yang fair, kemudian juga kemudian nanti juga pemakaian, maaf ini, oke, maksudnya bagaimana tindakan atau kegiatan ekonomi ini juga nanti tidak hanya sekedar memupuk atau mencari keuntungan semata, baik korporasi besar itu, tetapi bagaimana kemudian nanti juga merespon betul sehingga nanti tidak terjadi kerusakan dimanapun mereka berada begitu. Kemudian yang keempat itu adoption of simple lifestyle. Maksudnya adalah bagaimana secara pribadi kita juga mulai membangun gaya hidup yang sangat sederhana, tidak sangat konsumtif, kemudian menggunakan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Bagaimana kemudian kita misalnya seringkali ya kita sering membeli air minum kemasan, di mana di situ ada plastik yang bisa menjadi limbah. Lalu bagaimana kemudian nanti kita mempunyai gaya hidup supaya tidak mudah untuk menggunakan plastik dan seterusnya. Lalu yang kelima mengenai pendidikan, bagaimana kemudian di sektor pendidikan itu dikampanyekan mengenai pendidikan yang nanti meramah lingkungan. Kemudian yang keenam itu soal spiritualitas, bagaimana kita masing-masing menjadi promotor-promotor bagi pelaksanaan dari apa yang menjadi spirit Laudato Si ini. Dan yang terakhir ini soal partisipasi keterlibatan atau partisipasi semua pihak untuk mari kita bareng-bareng mengkampanyekan mengenai
spirit Laudato Si ini, yaitu spirit keberpihakan kita kepada bumi, bagaimana kita merawat dan menyelamatkan bumi. Lanjut Mas Roland. Nah, saya mau mencoba menggarisbawahi apa yang dikatakan di dalam ensiklik Laudato Si. Kemarin seminggu yang lalu saya sudah mencoba membaca dokumen ini dan puji Tuhan, alhamdulillah ini selesai. Tetapi maaf, mungkin karena waktu tidak kemudian saya bisa menguasai, tetapi setidaknya saya mau mencoba menggarisbawahi dokumen ini. Ada 6 bab. Dijelaskan bahwa pada bab pertama itu Bapak Paus memaparkan mengenai apa yang terjadi pada bumi rumah kita ini. Dipaparkan mengenai masalah polusi, perubahan iklim, air, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas hidup manusia, kemerosotan moral, ketimpangan global, dan lain-lain. Kemudian pada bab 2 itu dipaparkan mengenai basis teologi penciptaan. Bapak Paus memberikan dasar-dasar teologi tentang keutuhan alam ciptaan, proses keselamatan yang berlangsung, yang sedang berlangsung, dan misteri kehidupan alam semesta. Nah, ini yang menarik di ensiklik ini ya, di dokumen ini. Bapak Paus memberikan dasar-dasar teologi. Ya. Lalu pada bab 3 itu menjelaskan akar masalah dari krisis ekologis. Di sini membicarakan akar masalah dari krisis ekologis yaitu motivasi dan moral yang dangkal manusia, kekuasaan teknologi yang merajalela, dan antroposentrisme modern. Apa itu antroposentrisme modern? Yaitu menilai atau menganggap manusia sebagai pusat alam semesta, sehingga mempunyai kekuasaan untuk menguasai bumi ini, untuk mengeksploitasi bumi ini. Begitu. Lalu pada bab 4 itu dipaparkan mengenai wawasan dan pemahaman tentang ekologi integral. Dijelaskan bagaimana manusia harus hidup dalam tatanan sosial yang berintegrasi dengan alam semesta, hidup secara holistik dan harmoni dengan alam semesta. Nah, pembangunan sistem kehidupan yang disampaikan juga di sana bagaimana siapapun yang berkehendak baik itu harus membangun sistem kehidupan yang ekologis, ya, baik di sektor apa saja, ekonomi, sosial, budaya, bahkan di hidup keseharian. Lalu pada bab 5 ditegaskan mengenai pedoman aksi tindak lanjut dalam merawat semesta alam. Di bab ini diberikan pedoman mengenai aksi-aksi follow up atau tindak lanjut bagaimana kita merawat semesta alam atau merawat bumi ini. Di sini berisi seruan ke berbagai sektor dan stakeholder, baik dari tingkat lokal, regional, nasional, sampai internasional, dan mendorong tata ulang dan perubahan kebijakan sampai pada kebijakan politik sebuah negara yang harus strategis dan sangat tepat, sehingga kemudian dari kebijakan itu melahirkan sebuah tindakan yang akhirnya bisa mendorong pada perawatan bumi yang kita cintai ini. Lalu pada bab 6 dijelaskan mengenai pendidikan dan spiritualitas ekologis. Seruan profetis untuk keluarga manusia, yaitu pada kita sebagai keluarga manusia, supaya kemudian kita memulai tatanan baru dalam spirit ekologis. Bapak Paus mengajak kita semua untuk melakukan pertobatan ekologis. Harus ada gerakan yang masif dan struktur untuk merawat dan menyelamatkan bumi sebagai rumah kita bersama ini, dan dimulai dari individu, komunitas, masyarakat, kemudian negara, dan internasional. Ini kurang lebih kalau Bapak Ibu membaca dokumen, dan dokumen itu bisa di-download gratis di website KWI, di mana dokumen Laudato Si ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Romo Martin Harun, ya. Kalau nggak salah Romo Martin Harun. Dan ini bisa diunduh gratis, ya. Diterjemahkan secara sederhana dan enak kita baca. Dan kemarin ketika saya membaca, memang kemudian saya mendapatkan banyak perbendaharaan mengenai istilah-istilah yang baru. Dan saya mengutip salah satu yang menarik adalah Bapak Paus mengatakan pada kita bahwa kita itu sebagai keluarga manusia. Begitu. Lanjut, Mas.
Lanjut Mas Rulan. Nah, sebelum saya mengakhiri apa yang saya sampaikan ini, sebelum dilanjut oleh Mas Lili ya, saya mau menyampaikan beberapa hal ya. Ini catatan yang sayang lah kalau dilupakan, supaya jangan dilupakan. Saya masih ingat betul di tahun 2004 itu ada peristiwa gerakan masyarakat Klaten melawan PT Tirta Investama atau yang memproduksi Aqua. Di tahun itu beberapa masyarakat di sana itu melakukan demonstrasi dan menolak pembangunan pabrik Aqua di Tulung, Klaten. Dan ini kalau konteks sekarang ini mungkin sudah viral. Kalau dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada media sosial yang sangat jos seperti sekarang ini. Dulu hanya media massa koran begitu ya. Itu dulu sangat menarik. Bagaimana masyarakat di sana mempunyai inisiatif bergerak untuk menolak pembangunan pabrik air mineral karena mereka memprediksi bahwa pabrik ini nanti akan mengeruk mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Klaten. Kemudian yang kedua itu di tahun 2008, kurang lebih tahun 2008 atau 2007 ya, 2008 itu ada peristiwa gerakan masyarakat Kendeng atau Bukit Kendeng, ya, di mana di sana masyarakat Samin itu melawan korporasi besar yang pengen mendirikan pabrik semen di Kendeng, Rembang sana. Kebetulan saya dan Mas Lili waktu itu ke sana bersama komunitas Wiridan Sari Kraman, dan di sana kita menjadi sangat tahu bagaimana Bukit Kendeng itu mempunyai mata air yang besar yang bisa menghidupi masyarakat di Rembang sana. Kalau tidak dilawan, bukit itu akan menjadi hilang dan pasti mata air di sana sangat hilang. Maka di sana masyarakat Samit sangat getol, sangat kuat bagaimana melawan korporasi, bahkan melawan pemerintah yang mendukung korporasi ini untuk mendirikan semen di sana. Lalu yang ketiga, kisah inspiratif dari Mbah Sadiman, pahlawan penghijauan 100 hektar di Bukit Gendol dan Bukit Ampiang Wonogiri. Ini beliau mendapatkan kick Andy Heroes. Kebetulan waktu itu saya nonton tayangan Kick Handy dan di sini Mbah Sadiman mendapatkan award-nya. Bagaimana seorang Mbah Sadiman yang tua renta, yang miskin, itu bisa menanam tumbuhan di sana, dan akhirnya Bukit Gendol dan Bukit Ampiang di Wonogiri itu menjadi asri. Tidak mendapat dukungan, awalnya tidak mendapat dukungan ya, tetapi karena kegigihan Mbah Sadiman lama-kelamaan mendapat dukungan dan akhirnya beliau bisa menghijaukan 100 hektar di sana. Lalu yang keempat, pengalaman penghijauan pasca erupsi Merapi 2010. Pasca erupsi Merapi 2010, kaki-kaki di lereng Merapi bagian selatan maupun bagian barat itu kan pada rusak. Saya pernah ikut penghijauan di sana, kurang lebih ya 20.000 bibit kita tanam di sana. Itu membuat diri saya semakin paham bagaimana kemudian kita dipanggil untuk terlibat dalam persoalan-persoalan lingkungan hidup. Saya pribadi menjadi bagian dari orang yang tergerak juga ketika kemudian melihat situasi zaman yang semakin miris dan lingkungan hidup kita yang seperti ini, apalagi terkait dengan pemanasan global. Tiap kali ketemu orang selalu mengeluh, panas sih hawane panas, hawane panas, hawane panas. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman, suatu saat mungkin bisa nonton 2 film yang saya rekomendasikan untuk menjadi bagian dari pembelajaran kita, yaitu film The Burning Season. Itu menceritakan tentang tokoh Chico Mendes di negara Brasil, di mana tokoh Chico Mendes ini berani ya melawan korporasi di sana yang pengen mengeksploitasi hutan Amazon, ya. The Burning Season. Mungkin susah juga nyari filmnya, ini film lama. Lalu film yang kedua itu film In the Time of the Butterflies,
Ini tokohnya Minerva Mirabal, keluarga Mirabal tepatnya, di mana keluarga ini berani menentang rezim otoriter di negara Republik Dominik. Kalau nggak salah Republik Dominik ya Mas Rili. Nanti boleh apa namanya meralat Mas Lili. Nah, yang terakhir ini ada kisah tentang gerakan masyarakat Klaten melawan Aqua, lalu gerakan masyarakat Kendeng yang melawan korporasi pengen mendirikan pabrik semen, kemudian kisah inspirasi Mbah Sadiman. Teman-teman bisa mengecek di Mbah Google ya, kalau mau ngecek ya. Ini hal-hal ya bagi saya menjadi pengingatan, anamnese buat kita semua, khususnya bagi saya pribadi, bahwa kita secara pribadi, ya, secara kelompok, secara komunitas, bahkan secara masyarakat yang lebih luas, bagaimana kemudian dalam hidup itu membangun kesadaran, membangun pemikiran, membangun tindakan dimanapun kita berada, itu mempunyai spirit ekologis. Apa itu spirit ekologis? Di mana apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, lalu setidaknya mengarah kepada hal-hal yang itu ramah pada lingkungan. Ya, contoh sederhana misalnya tadi saya sudah katakan bahwa saya sering membeli air mineral. Lalu saya pribadi mempunyai pertobatan ekologis, kemudian mencoba untuk tidak mudah untuk membeli air mineral kemasan karena di situ ada plastik. Plastik jelas itu nanti kalau tidak kemudian kita mulai mencoba tidak terikat dengan mencoba untuk apa namanya istilahnya kalau mulai dari diri kita sendiri tidak mencoba untuk anti begitu ya, anti plastik itu ya lama kelamaan nanti jutaan orang seperti kita. Maka boleh saya katakan bahwa apa yang menjadi pesan dari Laudato Si ini sebenarnya mulai dari kita pribadi, mulai dari diri kita sendiri. Lanjut, Mas. Mungkin yang perlu kita renungkan ini sebelum saya menutup ya pada bagian ini. Apa yang akan kita buat? Apa yang bisa kita buat untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam merawat dan menyelamatkan bumi rumah kita bersama ini? Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari di sini dan kini, begitu. Ini mungkin pertanyaan renungan buat kita. Sementara itu dulu, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bisa saya sharingkan, mungkin tidak bisa menjelaskan semua karena dokumen ini sangat begitu banyak dan sangat luas, perlu digali bersama-sama. Bahkan Mas Lili dengan komunitasnya aja mempunyai beberapa bagian sinau atau belajar, tahapan-tahapan belajar. Nah, mungkin Mas Lili bisa menambahkan supaya mempertajam pengetahuan dan pemahaman kita mengenai Laudato Si ini. Secara khusus nanti Mas Lili boleh sharing tentang Laudato Si Movement yang beliau lakukan bersama komunitas. Begitu saya kembalikan pada Mas Yesus. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Doro atas pemaparannya yang lengkap sekali ya tentang Laudato Si dan beberapa contoh kerusakan ekologi juga dan perlawanan ya, apa yang bisa kita buat juga gitu untuk aksi dari Laudato Si. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita boleh bertanya ya Mas Goro ya, lewat kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa diketik dulu sebelum kita nanti beranjak ke Mas Lili ya untuk mendengarkan sharing-sharing dari Mas Lili. Nanti mungkin Bapak Ibu selama tadi kurang lebih 1 jam Mas Goro memaparkan materi, ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing tentang Laudato Si, bisa diketikkan dulu di kolom chat. Nanti bersama-sama kita diskusi bersama.
Baik, Mas Lili, ya, kami persilahkan untuk melengkapi sharing dan diskusi dari eh, Pak Goro. Pada Ya, Mas Lili, kami persilahkan. terima kasih Mas Yuyus. Ini ketemunya di mana-mana kita semua nih. Yeah. Matur nuwun Mas Yuyus, awet tetalipun. Mas Goro matur nuwun sangat. Jadi Romo, Bapak Ibu, Suster, saya mulai dari mana ya Mas ya? Mungkin dari yang paling akhir ya Mas ya. Betul, Republik Dominika Mas. Minerva Marabal itu perempuan pertama yang dia menjadi advokat gitu, pengacara, dan dia bergerak di Republik Dominika begitu. Ada lagi satu film tadi yang belum disebut sama Mas Goro, Oscar Romero. Oh iya, iya, Oscar iya. Romero, kalau Bapak Ibu butuh filmnya di tempat saya ada. Iya, iya, iya. Pokoknya film Oke, oke. aneh-aneh itu, koleksi film nggak jelas itu. Ya, saya harus mulai dari mana gitu Mas? Mungkin baik nanti kalau ada yang belum jelas segala macam ditanyakan. Jadi saya mulai dari yang paling sederhana dulu. Jadi kebetulan saat ini saya dan teman-teman kami sedang menggerakkan satu komunitas yang bernama Laudato Si Movement Indonesia atau Laudato Si Indonesia begitu. Dan ini awalnya agak lucu karena itu dimulai dari 2 orang. Komunitas itu dimulai dari 2 orang. Jadi kebetulan saya ketemu dengan seorang teman, dia penggerak dulu ada sebelum menjadi Laudato Si Movement di tingkat global itu ada yang namanya GCCM, Global Catholic Climate Movement, dan itu lahir tahun 2015. Jadi pada bulan September 2014 itu di Amerika Serikat itu ada aksi besar dan di seluruh Eropa ada aksi besar terkait isu lingkungan hidup. Lalu waktu itu ada seorang anak muda namanya Thomas Insua. Nah, dia itu ikut aksi itu di New York. Nah, dia itu waktu itu bingung, ini kok kenapa ya gereja Katolik tidak ada yang muncul begitu. Jadi kenapa dari tengah isu lingkungan hidup itu gereja Katolik tidak ada yang muncul. Waktu itu belum ada kabar-kabar tentang ensiklik. Lalu Thomas Insua ini dia iseng, dia orangnya agak bandel gitu, lalu dia menelpon semua orang yang dia kenal, para pejabat gereja semua dia hubungi, lalu pokoknya siapapun dihubungi, pokoknya bagaimana kalau kita membuat gerakan lingkungan hidup gitu. Lalu waktu itu berkumpullah belasan orang dari seluruh dunia, ada dari Afrika, dari Asia itu Filipina jelas, kemudian Afrika itu Kenya, kemudian Amerika Serikat, Eropa, beberapa negara Eropa, mereka kumpul dan mereka waktu itu masih menggunakan Skype gitu, kondangnya masih Skype belum Zoom gitu. Kalau sekarang kan lebih kondang Zoom. Mereka itu ngobrol di Skype gitu. Lalu waktu itu mereka sepakat ya udah kita buat gerakan aksi lingkungan hidup di dalam lingkungan gereja Katolik. Karena tema waktu itu yang muncul adalah perubahan iklim, maka kemudian mereka sepakat namanya Global Catholic Climate Movement, GCCM. Nah, itu 2014. Nah, kira-kira pada waktu awal 2015, itu pada waktu itu mereka sudah menghubungi dan mulai terajut dengan jaringan-jaringan gereja pada tingkat global. Waktu itu terdengar kabar bahwa Paus itu mau mengeluarkan sebuah ensiklik terkait isu lingkungan hidup. Dan ini ensiklik pertama di dalam sejarah gereja yang khusus fokus pada lingkungan hidup. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya mungkin surat-surat ada, tetapi sebagai sebuah ensiklik itu pertama kali. Nah, waktu itu kemudian ketika Paus datang ke Manila, Filipina, kemudian kelompok ini dideklarasikan di sana di hadapan Paus begitu, dan mereka menjadi satu jaringan global yang bernama GCCM. Nah, tanya dulu untuk siapa, acara apa kok malah itu? Ya. Nah, kira-kira tahun 2020 saya ketemu seorang teman, dia kebetulan menanggung jawab di GCCM Asia Pasifik begitu. GCCM ini sudah tersebar di seluruh dunia. Jadi sekian berpuluh negara sudah ada, dan di Indonesia waktu itu belum ada. Lalu waktu itu saya tanya, di Indonesia apakah sudah ada atau belum gitu. Lalu dia bilang belum gitu. Terus ya udah, bagaimana kalau kemudian bagi teman-teman yang lama kenal dengan saya, karena orang saya agak ngelidik gitu. Lalu ya udah kita buat aja di Indonesia gitu. Lalu waktu itu saya dikenalkan oleh teman ini, dan kebetulan kami kemudian ikut satu pelatihan yang diselenggarakan oleh GCCM Global. Kami ikut namanya Animator Laudato Si. Kemudian kami berdua waktu itu, saya dengan Mbak Agnes Winariati dari Jakarta, kami bersepakat untuk mendorong yang namanya GCCM di Indonesia. Kami membuat pelatihan sendiri, berdua itu membuat pelatihan Zoom begitu. Jadi ya rada dekat gitu. Hanya 2 orang membuat pelatihan Zoom, sehingga kemudian waktu itu terciptalah pelatihan animator Laudato Si gelombang pertama.
dari situ kemudian kami membentuk lingkaran inti, ada 24 peserta, lalu sebagian dari mereka ikut di dalam lingkaran inti, yang kemudian kami menyebutnya Tim Kerja Laudato Si Indonesia. Nah, sejak saat itu prosesnya bergulir begitu cepat begitu. Jadi gerakan ini kemudian tersebar, dan karena memang kan kita semua gelisah nih, 2015 Laudato Si itu dimunculkan oleh Bapak Suci. Tahun 2020 di Indonesia itu belum ada suara apa-apa kan. Orang juga belum kenal dokumen ini. Lalu waktu itu ketika ini diluncurkan, ini kemudian ternyata ini menjadi sebuah isu yang kemudian bisa menghubungkan begitu banyak teman-teman penggerak lingkungan hidup di dalam lingkungan Gereja Katolik untuk berkumpul. Maka waktu itu kami membuat beberapa webinar, kemudian pada sekitar bulan September 2021 pengalaman evaluasi dari Bapak Suci. Jadi di Vatikan itu bagian yang mengurusi ini namanya Dicastery for Promoting Integral Human Development. Jadi departemen yang khusus untuk mempromosikan pembangunan manusia yang berkelanjutan begitu. Jadi waktu itu ini sebentar ini saya ini. Waktu itu saya matikan dulu, tapi saya apa ya, ini saya harus ngasih Ibu sebentar. Jadi waktu itu kami membuat jadi dari Vatikan muncul yang namanya Laudato Si Action Platform atau kerangka aksi Laudato Si. Kerangka aksi ini dibuat untuk menjelmakan semangat Laudato Si itu menjadi sebuah gerakan konkret. Nah, termasuk tadi Laudato Si Goal itu bagian dari Laudato Si Action Platform yang disampaikan Mas Goro tadi. Jadi Laudato Si Action Platform itu semacam program kerja yang boleh dipakai oleh siapapun di dalam seluruh gereja untuk mewujudkan semangat Laudato Si. Maka waktu itu pada bulan Desember sampai bulan Maret kami membuat seri pelatihan LSAP selama 12 kali pertemuan seperti ini, tapi 12 kali pertemuan dengan mengundang kontak-kontak yang mampu kami undang, kami ajak untuk menjadi pembicara. LSAP ini dia memfokuskan upaya pertobatan ekologis kita itu harus ada di 7 sektor. Jadi kalau tadi 7 goal, 7 tujuan, nah tujuan itu kan abstrak. Nah ini harus menjelma melalui 7 sektor. Bagaimana kita bisa membuat perubahan pada isu di lingkungan hidup kita? Gereja menggariskan satu pertobatan, ada sektor yang namanya sektor komunitas religius. Jadi mereka yang terlibat di dalam komunitas religius ini harus bergerak untuk mewujudkan Laudato Si di tengah-tengah karya mereka, di kongregasi mereka. Gitu. Kemudian sektor pendidikan, sektor kesehatan, kemudian sektor organisasi dan komunitas, kemudian sektor ekonomi, sektor keluarga, sektor paroki dan keuskupan. Apalagi yang lupa ya? Ya, sepertinya sudah. Jadi di sektor-sektor itu kemudian gereja mengharapkan Laudato Si itu menjelma begitu, menjelma secara konkret. Nah, kemudian kami bergerak dan sesudah itu kami membuat satu gerakan sektor-sektor. Jadi kami mengumpulkan misalnya orang Katolik di Indonesia yang fokus pada isu pendidikan dan tertarik pada isu ekologi, ayo kita berkumpul di sektor LSAP, sektor pendidikan misalnya. Dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu sempat berkunjung ke YouTube kami, itu Anda cari di YouTube Laudato Si Indonesia. Nah, di situ ada begitu banyak 49 video. Ada begitu banyak sumber-sumber yang Bapak Ibu bisa lihat dari para pemateri tentang berbagai macam tema begitu. Nah, saat ini kemarin kami baru selesai mengadakan pelatihan animator Laudato Si, penggerak Laudato Si tahap kedua. Jadi kalau pelatihan pertama itu yang pesertanya itu dari 100 pendaftar itu yang lulus 24. Ini kemarin yang pelatihan kedua itu dari 300 orang itu yang lulus 104. 104 orang di seluruh Indonesia. Jadi sebaran kami itu sekarang kami memang menyebar di seluruh Indonesia begitu. Dan saat ini kami sedang fokus selain sektor-sektor tadi. Jadi setiap sektor itu, misalnya kalau yang di sektor kesehatan misalnya, Laudato Si sektor kesehatan itu kami mengajak teman-teman untuk berbicara tentang bagaimana kita membangun kesehatan yang integral. Jadi mulai dari kesehatan diri yang integral sampai kemudian kesehatan masyarakat begitu. Lalu pendidikan, bagaimana kemudian kita menjelmakan semangat Laudato Si itu ke dalam lembaga pendidikan kita. Di gereja itu kan kondangnya lembaga kesehatan dan pendidikan. Gitu. Dan seterusnya. Itu menjadi satu gerakan sektor. Nah, saat ini kami sedang fokus pada bagaimana kemudian kita mengembangkan
Laudato Si itu pada tingkat keuskupan-keuskupan, maka kami sedang mendorong supaya di setiap keuskupan itu ada yang namanya chapter atau komunitas gitu pada tiap keuskupan, komunitas Laudato Si. Ini alhamdulillah puji Tuhan yang sudah terbentuk itu di Keuskupan Bogor. Jadi Keuskupan Bogor itu ngeri. Jadi teman-teman komunitas Laudato Si di Keuskupan Bogor itu mereka mendapat lahan berhektar dari keuskupan untuk diolah, dan setiap hari Kamis malam itu Bapak Uskup itu tidur di situ, dan pagi hari itu harus kerja bakti dengan teman-teman Laudato Si Keuskupan Bogor. Jadi uskupnya langsung itu kerja bakti dengan teman-teman Laudato Si di sana. Mantap, mantap. Nah itu bos. Teman-teman di Kalimantan juga ada, di Manado kemarin baru saja bertemu dengan audiensi dengan Bapak Uskup. Kemudian di Medan itu juga teman-teman juga berkumpul, di Lampung iya, Jakarta jelas, kemudian Purwokerto ini mereka berkolaborasi dengan PSE dan mereka bekerja sama membuat semacam program percontohan begitu. Itu yang mengelola juga temannya Mas Goro, namanya Mas Adi Bagong. Kemudian di Semarang ini Mas Awi, Romo Budi Purnomo, Mas Awi itu yang kemudian bergerak. Di Malang itu ada Mbak Christine. Ini tadi barusan dia sharing tentang bagaimana mereka membuat program kerja bersama dengan PSE dan komisi-komisi di sana gitu. Lalu tadi sebelum pertemuan ini kami ketemu dengan teman-teman penggerak di NTT. Jadi kami mencoba untuk mendorong supaya di tiap keuskupan itu ada gerakan Laudato Si, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi umat Katolik seluruh dunia itu 1,1 miliar orang. Jadi kalau seluruh penduduk dunia itu sekitar 7 miliar dan 1,1 miliar ini bersedia membuat perubahan, pasti dunia itu juga akan bisa berubah gitu. Nah, harapannya dari Bapak Suci kan seperti itu. Jadi maka kami sedang berusaha mendorong sebanyak mungkin supaya kelompok-kelompok Laudato Si, kalau di paroki tim kerja lingkungan hidup lah, paling gampang seperti itu. Tim kerja lingkungan hidup di paroki itu bisa sungguh-sungguh hidup gitu. Beberapa paroki sudah mulai paroki hijau. Paroki yang paling di Keuskupan Bogor ada komisi ekologi, bahkan mereka punya satu paroki yang khusus itu menjadi paroki percontohan untuk isu lingkungan hidup. Kalau di Semarang itu saya lupa, tapi Bongsari atau mana ya saya lupa. Itu ada satu paroki yang memang mereka sudah punya pengolahan sampah, pengolahan semacam-macam mereka sudah punya gitu. Jadi intinya bagaimana kemudian Laudato Si ini tidak hanya menjadi sebuah ensiklik, tetapi menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi kalau ensiklik yang lain itu kan hanya selama ini kan kita hanya memperoleh kesan bahwa itu semua pesan Bapak Suci, tetapi tidak menjadi sebuah gerakan yang membawa perubahan. Maka lewat gerakan Laudato Si itu kami berharap bahwa apapun yang kita lakukan itu sungguh bisa merubah menjadi sebuah gerakan konkret begitu. Karena bumi itu tidak akan bisa berubah kalau kita hanya berteologi atau berkhotbah, itu nggak bisa berubah gitu. Bumi itu akan berubah. Kita punya bumi yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita kalau kemudian kita bisa membuat perubahan pada diri kita. Saya kok yakin bahwa Anda semua tidak bersedia mewariskan sampah kepada generasi sesudah kita kan. Kita mungkin sekarang menikmati satu puncak peradaban manusia dengan kita bisa mengakses teknologi, mengakses energi yang luar biasa. Kita bisa menggunakan sumber daya alam tanpa batas. Tetapi apakah anak cucu kita juga bisa menggunakan hidup semewah kita? Kan itu tidak sepertinya. Karena seluruh sumber daya kehidupan kita habiskan saat ini kan. Lalu sedikit koreksi untuk Mas Goro tadi. Jadi Bapak Suci itu tidak ngendiko soal keluarga manusia, tetapi seluruh keluarga ciptaan. Jadi lebih luas lagi Mas Goro. Jadi kita itu kan manusia itu membangun peradaban manusia itu seakan-akan kita terpisah dari bumi. Manusia itu seolah-olah berada di luar bumi. Manusia itu makhluk yang di luar siklus ekologi, di luar rantai makanan segala macam itu. Padahal sebenarnya manusia kan bagian dari itu semua gitu kan. Seluruh tubuh kita itu kan kalau kemudian terurai itu kan juga akhirnya kembali kepada alam. Kita bukan makhluk di luar bumi, kita bagian dari bumi. Maka Tuhan tidak hanya menciptakan bumi untuk manusia, tapi Tuhan menciptakan bumi untuk seluruh ciptaan. Maka kita menjadi satu keluarga bersama dengan binatang, bersama dengan tumbuh-tumbuhan, bersama dengan ubur-ubur, kalajengking gitu kan, dan lain sebagainya. Itu satu saudara dalam perutusan. Hanya tugas perutusnya berbeda-beda. Lalu Bapak Suci menegaskan ini supaya kemudian kita bisa memastikan bahwa bumi itu tetap sebagai satu rantai kehidupan yang saling menopang dan saling menghormati utuh begitu.
Jadi itu arti bumi sebagai rumah kita bersama, begitu. Jadi apalagi ya Mas ya? Kira-kira begitu. Nah, kami saat ini sedang mendorong besok September ini 1 September sampai 4 Oktober itu di seluruh dunia itu ada yang namanya Season of Creation atau musim penciptaan. Kemarin saya menerjemahkan surat dari Paus terkait dengan pembukaan Season of Creation itu gerakan ekumenis di seluruh dunia yang mendorong supaya kita konsen, kita melakukan pertobatan ekologis mulai dari 1 September sampai 4 Oktober. Jadi 4 Oktober itu kan hari peringatan Santo Fransiskus gitu kan. Santo Fransiskus ya. Ya, jadi itu. Jadi dalam 1 tahun ada dua masa kampanye besar di seluruh dunia pada tingkat global. Yang pertama itu Pekan Laudato Si, itu sekitar bulan April. Kemudian selama sebulan itu Season of Creation. Cuman kalau di Indonesia agak repot karena bersama dengan bulan Kitab Suci. Kami itu kemarin sempat ketemu ke bulan. Jadi kami sebagai sebuah komunitas kan sekarang sedang mengajukan ini, Mas. Kami sedang mengajukan kepada KWI supaya mendapatkan moderasi dari KWI. Jadi di bawah KWI sehingga kita mendapat tempat di bawah KWI dan sudah mengajukan surat juga ke Presidium KWI begitu. Nah, kami waktu itu sempat rasa-rasan bagaimana kita membuat 1 bulan lingkungan hidup ya di dalam gereja gitu. Kata para romo itu, aduh kita sudah terlalu banyak bulan gitu. Sudah terlalu banyak bulan tematis gitu. Kalau September kan tidak bisa diganggu-gugat itu bulan Kitab Suci itu. Ya. Tapi intinya saya kira kita bisa pegang semangatnya. Jadi bagaimana kemudian kita memastikan kita merawat bumi dan memberikan bumi yang lebih baik kepada generasi sudah kita. Nah, saya tidak akan berlama-lama. Nanti lebih baik kita ngobrol saja kalau memang masih ada yang ingin diobrolkan begitu. Tapi saya mengharap Bapak Ibu kalau Anda membutuhkan bahan belajar, silakan buka YouTube, lalu search-lah Laudato Si Indonesia begitu. Ya, Itu satu akun YouTube dan di situ Anda bisa belajar cukup banyak. Ada playlist namanya LSHP itu 12 kali pertemuan. Ada playlist lagi itu animator Laudato Si itu 4 kali pertemuan. Itu mengulang tema-tema Laudato Si dari kalau tadi Mas Goro 1 sampai 6 itu kita mengulah ke dalam 4 kali pertemuan pelatihan. Begitu. Jadi di situ ada banyak sekali sumber, lalu ada pertemuan-pertemuan sektor segala macam. Nah, bisa diakses begitu. Dan kalau membutuhkan sumber, membutuhkan materi segala macam, latihan apapun, kita punya Mas dan itu gratis semua. Kita semua pro bono. Pokoknya jenengan butuh pelatihan apa wes? Pelatihan organik, pelatihan apa jenenge ekoenzim semua ada bisa Indonesia lagi. Ternyata gila-gila semua gitu. Wes, luar biasa. Pelatihan Mas. magot gitu juga ada gitu. Begitu. Ya, saya kira itu dulu, Mas. Ya. Baik, Mas Lili, terima kasih sharingnya. Ini sudah mulai bermunculan sharing-sharing dari Bapak Ibu juga. Suara saya terdengar ini. Terdengar masih. Ya, ini ada dari saya bacakan pertanyaannya dulu nih. Pertanyaan ini ada pertanyaan Mas Goro dan Mas Lili. Mungkin nanti siapa yang mau menjawab, silakan. Sejauh mana Gereja Katolik Indonesia telah mengaplikasikan spirit Laudato Si ke dalam kehidupan menggereja di Indonesia, khususnya di Keuskupan Agung Semarang. Terima kasih. Ya, lalu ada juga sharing dari paroki Pak Suryadi ya, ini dari paroki Macanan. Romo paroki melarang bahkan tidak memperbolehkan ya, tidak memperbolehkan menyediakan konsumsi dengan menggunakan unsur plastik yang sifatnya sekali pakai. Wah, ini luar biasa. Ternyata Romo paroki mengawali kegiatan cinta lingkungan. Semoga menginspirasi semua. Luar biasa Pak Suryadi. Terima kasih sharingnya. Lalu dari paroki Pugeran juga men-sharingkan untuk mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tumbler, botol minum sendiri setiap rapat atau pertemuan, dan paroki menyediakan air minum untuk isi ulang. Harapannya kita semua semakin sadar pentingnya mencintai lingkungan. Luar biasa sekali sharing-sharingnya. Mungkin seperti yang sampaikan Mas Goro tadi ya, mulai dari yang terkecil ya, lingkungan terkecil kita, apa yang bisa kita lakukan gitu. Monggo Mas Goro atau Mas Lili mau menanggapi pertanyaan yang pertama tadi, sejauh mana spirit Laudato Si itu sudah diaplikasikan
khususnya di Keuskupan Agung Semarang. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dengan kegiatan-kegiatan apa gitu. Ya tadi Mas Lik juga sempat share Laudato Si Indonesia ya Mas Lik ya. Itu sudah saya sharekan linknya YouTube, bisa diklik, bisa dilihat, memang luar biasa sekali. Tadi saya sekilas melihat kegiatan-kegiatannya sederhana tapi mengena begitu ya Mas Lik ya. Monggo silakan Mas Goro dan Mas Lili. Silakan Mas Lili ini. Tadi sebenarnya sudah disampaikan Mas Lili ya terkait dengan pertanyaan yang Pak Suryadi ya tadi ya. Silakan Mas Lili. Yang ini ya Mas ya, yang Pak Mikael itu ya, sejauh mana Gereja Katolik Indonesia telah mengaplikasikan Spirit Laudato Si itu ya. Oh ya, yang Pak Mikael ya betul. Jadi gini Pak, Laudato Si ini kan sifatnya eksortasi. Eksortasi itu kalau istilahnya wajib gitu, menu wajib gitu. Jadi kalau di dalam Vatikan sudah mengatakan eksortasi, Pak Bapak Suci sudah mengatakan eksortasi itu berarti harus dilakukan oleh para uskup di seluruh dunia. Nah, ensiklik ini eksortasi. Jadi dia adalah menu wajib yang harus dilakukan oleh seluruh gereja begitu. Lalu dalam konteks di seluruh dunia itu ada yang namanya, kalau Anda cari di googling itu adalah laudato-si.platform.org, itu platform seluruh dunia dari Vatikan, dari Discovery for Promoting Human Development. Memang belum ada bahasa Indonesianya begitu. Saya merayu tim pembuat website untuk ada bahasa Indonesia, dia bilang nanti tidak terlalu banyak bahasa, dia bilang gitu. Terus nah mereka pusing juga. Tapi di Asia itu ada yang namanya LSAP Asia, itu koordinasi untuk aksi Laudato Si pada tingkat Asia. Kebetulan beberapa teman itu di jaringan Laudato Si itu Indonesia masuk di situ juga menjadi semacam tim kerjanya untuk tingkat Asia. Kemudian untuk di Indonesia, Laudato Si ini sekarang dimandatkan ke empat komisi, 3 komisi dan satu sekretariat. Jadi Komisi Keadilan Perdamaian KKP PMP KWI, kemudian Komisi Sosial Ekonomi PSE, kemudian Karitas, dan kemudian SGPP, Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Itu di tingkat KWI. Jadi kalau Anda semua, bahkan kalau Anda semua mempunyai program sesuatu yang memang layak untuk itu, Anda bisa masuk dan mengajukan konsep note gitu, dan itu bisa didukung oleh dana-dana dari KWI bahkan kalau itu memang layak untuk itu. Karena sekarang isu ini menjadi prioritas dan dihandle oleh empat komisi tadi. Nah, fungsi kami LSAP ini, LS Asia ini Laudato Si Indonesia ini, fungsi kami ini menjadi supporting. Jadi kami itu gerakan dari akar rumput. Kalau tadi itu kan gerakan dari atas ya. Kalau Anda sekarang tema paling umum dari pernas-pernas komisi-komisi KWI di Indonesia sekarang memang temanya Laudato Si semua gitu. Nah, yang kami buat lewat Laudato Si Indonesia itu membuatkan jaringan akar rumputnya, jadi gerakan dari bawahnya gitu. Biar yang dari atas itu para uskup dan para romo itu, kita yang gelenian dari bawah ini yang gerilya atau nakal-nakal gitu kan, mengumpulkan teman-teman yang usil gitu, yang punya karya konkret gitu kan. Itu yang kita lakukan. Jadi itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi bisa lewat Karitas, bisa lewat PSE, bisa lewat Komisi KKP, bisa lewat SGPP itu. Tapi kalau memang lebih mudah, memang kemudian Karitas dan PSE itu yang lebih paling konkret ya kalau ya. Kalau isu KKP kan lebih banyak isu-isu advokasinya begitu. Itu kemudian kalau di tingkat Keuskupan Agung Semarang memang yang paling getol sebenarnya Kevikepan Semarang, itu yang paling getol. Itu ada Romo Budipur yang baru saja dokter lingkungan hidup itu, lalu ada Mas Awi dan segala macam, mereka yang paling getol di Semarang, dan beberapa paroki di Semarang sudah bergerak ke arah paroki hijau. Nah, dalam konteks Solo ini mereka punya satu leader yang luar biasa namanya Mbak Dino. Mbak Dino ini kemarin baru saja dapat Kalpataru. Itu umat kita di Solo itu. Dia fokusnya ke bank sampah. Nah, kalau yang di Jogja memang belum banyak ya. Belum setahu saya belum ada yang khusus masuk ke sana. Mungkin Macanan, Babatan mungkin bisa menjadi pionir di sana gitu. Macanan itu banyak tokohnya di situ juga. Itu kan. ada macam-macam di situ kan. Mas Riko, banyak teman-teman di Macanan yang bisa menjadi paroki pionir saya kira. Terus paroki-paroki yang lain setahu saya belum gitu. Memang untuk Kevikepan Jogja Barat kemarin kan membuat seri doa itu ya.
seri doa Rosario itu di tempat-tempat ziarah temanya isunya Laudato Si, tapi kan masih itu rangkaian doa, belum menjadi rangkaian aksi. Jadi kalau Bapak Ibu semua kemudian kita pengen menjelmakan ini menjadi sebuah gerakan aksi bersama, ya mari begitu. Yang jelas kita supporting sistemnya sudah ada dan memang itu menjadi bagian dari program dari Gereja Universal gitu. Saya kira dari saya itu Mas Yus. Siap, terima Oh, kasih. satu lagi Mas. Jadi yang juga perlu adalah komunitas religius atau kongregasi itu juga punya GPS-nya sendiri dan kemudian mereka sebagian besar juga fokusnya pada isu Laudato Si. Jadi kalau kelompok suster, kelompok bruder gitu itu kalau di isu human trafficking kan mereka punya yang namanya Tali Takum, jaringan internasional Tali Takum itu fokus pada isu perdagangan manusia. Nah, untuk isu Laudato Si ini juga mereka sangat getol menggarap itu. Maka kalau ada sekolah-sekolah Katolik, yang paling sekarang cukup getol itu Suster Teresina CB di Panti Nugroho di Pakem. Itu sedang mendorong Pakem rumah sakit di sana itu menjadi rumah sakit yang green hospital begitu. Nah, saya kira kita bisa belajar banyak dari situ. Kalau sekolah yang paling konkret untuk itu ya sekolahnya temannya Mas Goro itu, Mas Simus itu, SD Kansius Kenalan itu, yang kemarin kedatangan Mbak Triutami Iya, di betul. Promasan itu sekolah yang paling ekologis menurut saya gitu. Di Promasan itu sekolah rakyat, sekolah yang dulu mau ditutup tapi bertahan hidup karena komitmen teman-teman Mudika untuk memastikan itu supaya tetap hidup di sana. Sekali-sekali Bapak Ibu datang ke SD Kanisius Kenalan begitu, itu bisa belajar banyak dari sana. Saya kira begitu Mas Yus. Saya punya marching band dari ini ya, alat-alat bekas kalau Ya, Hmm. apa itu namanya istilahnya? Band rombeng lah, Ya, kaleng rombeng. ya. Oh, satu lagi ini yang kerja bersama dari Santa Dharma sama Santa Dharma dan Atma Jaya, lalu juga disupport oleh Keuskupan kan rumahnya tanahnya Romo jadi Ngeriga itu kan? Ya. Itu menjadi EcoCamp setahu saya. Sekarang sedang digarap menjadi EcoCamp oleh Romo Wiryono kan? Setahu saya sedang dan sudah dibangunkan di sana sudah setahu saya sudah sangat bagus sekarang itu. Berbeda dari sekian tahun yang lalu yang mau masuk ke sana itu harus bongkar suket, membuka semak-semak, 45 menit terakaruan. Karena lahan itu ditinggal Romo setahun 85-an gitu kan. Ya. Lalu baru disapa lagi diarogi oleh Keuskupan oleh Romo Wir, oleh Atma Jaya sama Santa Dharma kan baru-baru akhir-akhir ini kan. 2018, 2019 gitu kan sekitar itu. Saya kira dari saya itu Mas Yus. Baik, ya terima kasih Mas Li. Ya ternyata memang sebenarnya banyak sekali ya gerakan-gerakan yang sudah dimulai tapi memang tidak terekspos ya, tidak terekspos karena memang baru kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil dimulai dari kelompok-kelompok kecil. Ya semoga nanti dengan adanya pertemuan ini, sinau bareng ini, nanti bisa Bapak Ibu yang hadir di pertemuan kali ini dapat memulai mempraktekkan, menjadi praktisi-praktisi dalam lingkungan kecil ya untuk Laudato Si ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan juga bisa misal butuh mentor ya Mas Lili ya namanya atau trainer ya. Biasanya Mas Lili kan sukanya menyebutnya trainer ya. Jadi TFT nanti ya. Siap. Ya itu bisa nanti Mas Lili bisa diundang secara personal. Nanti mungkin Mas Lili bisa share nomor HP atau Mas Goro juga bisa. Mas Goro ini kalau saya main di rumahnya itu di belakang rumahnya itu ada tanaman-tanaman ya, tanam sayur-sayuran gitu. Jadi asri, dia juga memanfaatkan lahan yang ada di dekat rumahnya itu untuk menanam-nanam. Nah mungkin Mas Goro nanti juga bisa sharing-sharing ya. Yang nambahin sedikit Mas Yus. Monggo. Baik, makasih Mas Yus. Secara khusus memang saya boleh mengatakan appreciate betul ya dengan Mas Lili. Kenapa memang sengaja saya hadirkan pada Zoom ini karena seharusnya yang bicara di sini itu Mas Lili karena
beliau itu getol banget sebagai pegiat atau praktisi yang secara langsung menggerakkan, di mana ketika ada Laudato Si sudah berjalan 5 tahun kemudian pun di Indonesia belum ada gerakan sama sekali, lalu Mas Lili dengan satu teman namanya Mbak Agnes mulai mencoba merangkak jawil sana sini dan sebagainya, dan akhirnya bisa terjadi. Meskipun belum sesuai harapan begitu besar menjadi gerakan yang masif di seluruh keuskupan, bahkan sampai ke tingkat paroki dan lingkungan, tetapi setidaknya ini yang menjadi angin segar perubahan buat kita semua. Semoga apa yang dilakukan oleh Mas Lili, dan teman-teman ini menginspirasi kita supaya kemudian apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dimanapun, di bidang apapun, itu mencoba menempatkan spirit ekologi ini. Contoh tadi dikatakan bahwa ada paroki hijau, ada sekolah hijau. Bagaimana kemudian dalam keluarga kita itu ada keluarga hijau atau rumah hijau atau diri kita sendiri, sehingga kesadaran kita, pemikiran kita, lalu tindakan kita, lalu apa yang mau kita lakukan bersama dengan orang lain, apa yang mau kita kerjakan bersama dalam pekerjaan dengan orang lain dan sebagainya lah. Ketika kita beribadat, ketika kita berdoa, kemudian di dalam seluruh jiwa raga kita itu ini spirit ekologis ini yang mendorong kita supaya kemudian kita melakukan banyak hal itu dalam kerangka, dalam platform, dalam koridor, dalam semangat hijau, semangat ekologi gitu. Ini yang boleh saya garis bawahi dalam Zoom ini atau juga dalam kisah yang disampaikan oleh Mas Lili. Satu contoh kecil yang menarik bagi saya ketika saya pernah ikut misa di Gereja Kalasan, itu ada beberapa ibu-ibu yang mulai menata bunga atau menghias altar itu sekarang tidak lagi membeli bunga-bunga hias, tetapi membeli sayur mayur dari pasar. Jadi yang dihiaskan di altar itu berupa sayur mayur, kacang panjang, sawi, tomat, dan sebagainya. Lalu setelah misa yang terakhir maksudnya, umat siapapun umat, itu boleh mengambil dan nanti dibawa pulang dan disayur. Gitu. Nah, ini kan juga salah satu spirit ekologi sebenarnya, memanfaatkan yang ada dan nanti setelah selesai juga bisa dimanfaatkan lagi. Ini contoh-contoh yang sederhana. Seperti mengenai plastik tadi, itu juga ada beberapa, malah banyak sebenarnya yang sudah mulai menggerakkan umatnya untuk supaya tidak memakai plastik atau botol plastik. Untuk konsumsi minimal itu pakai gelas kertas itu, yang untuk kopi yang dari gelas kertas itu, supaya kertas itu kan bisa didaur ulang. Maksudnya bukan dalam, bisa bisa remuk ya. Walaupun tetap angel, Mas. Itu Mas Yuyus, matur nuwun. Baik, Mas Guru, spirit ekologis ya. Semoga nanti setelah pertemuan kali ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti Zoom ini dapat kerasukan spirit ekologis yang telah dipaparkan dari Mas Guru dan Mas Lili. Oh ya Mas, Ibu, tidak terasa ya. Mas Yus, bentar sebelum ditutup karena mungkin tinggal 7 menit lagi ya. Pada Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin baik nanti Bapak Ibu untuk mempertajam mengenai Laudato Si ini bisa membuka Mbah Google atau Mbah YouTube. Ada beberapa tayangan yang dimana di situ ada Mas Lili juga yang menjelaskan banyak hal. Dan nanti kalau ada yang terinspirasi, tergerak untuk menindaklanjuti, bisa menghubungi Mas Lili langsung. Nanti di grup Sinau Bareng atau di sini juga nanti bisa kita sampaikan nomornya Mas Lili. Nanti saya minta tolong Mas Roland untuk men-sharekan nomornya Mas Lili ya. Supaya kita kemudian juga
tidak berhenti pada Zoom ini ya. Rugi no ente meng Zoom-zooman meng arep apa membaca dan melihat Laudato Si, tapi kita sendiri tidak kemudian tergerak hati untuk Ya. mencoba bergerak dari diri kita sendiri. Maka di Zoom ini saya mau jujur ya, mau mengajak pada teman-teman semua yang mungkin sudah pernah mendengarkan atau mungkin baru mendengarkan mengenai Laudato Si ini, ayo mari bareng-bareng dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, paroki kita, ayo mulai dari yang sederhana, apa yang bisa kita buat untuk ya mungkin sedikit aja, kecil sangat kecil, itu ikut terlibat dalam merawat bumi dari yang sederhana, sangat sederhana. Begitu ya. Mas Lili nanti siap ya untuk menjadi Siap, Mas. teman kami ya yang Ya membantu kami pokoknya nanti. kalau terkait isu Laudato Si, Bapak Ibu membutuhkan apa gitu segala macam, kalau pengen sinau itu pokoknya teman-teman seluruh Indonesia itu ada sudah. Mencari bentuk spesies yang seperti apa ada gitu. Dan di Jogja cukup banyak sebenarnya. Saya Spesies, gimana Mas? spesiesnya unik-unik ya. Ya, Paroki Macanan itu punya Pak Lim Wensing. Pak Lim Wensing itu kan dia eh, suaminya Bu Margareta Sapaningsih. Beliau ini tim lingkungan hidupnya Paroki Macanan. Pak Lim Wensing ini beliau adalah presidennya ini masyarakat konservasi burung, utama konservasi burung hantu di Indonesia. Sana Atma Jaya punya Pak Pram, itu konservasi juga isu burung-burung di Indonesia juga. Gitu. Ada banyak sekali teman-teman yang fokus di isu itu sebenarnya. Dan setahu saya untuk Atma Jaya memang itu yang sekarang paling getol juga itu. Kemarin barusan ada pertemuan dengan Aptik, jadi baru saja pelatihan TFT Aptik untuk isu Laudato Si ini di Bandungan. Begitu. Saya mau menambahkan satu boleh Mas Yus? Boleh, Mas. Boleh Mas Lili. Saya jadi malu no Mas Suwarno, ada Mas Udik segala macam ya, konco kabeh iku. Ono bosnya Kemenak Pak Alek. Oh iya, itu kakak suhu sepuh itu. Jadi ini saya rekam lah Lili ini. Siap Mas. Yang paling simpel sebenarnya memulai perdebatan ekologis itu dimulai dari rumah kita begitu. Jadi pastikan bahwa ada 3 di rumah itu, sebelum masuk ke rumah kita, di dalam rumah kita, dan sesudah keluar dari rumah kita. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa kita hanya membeli atau mengambil barang-barang yang memang kita butuhkan untuk hidup sebelum barang itu masuk ke rumah kita? Bagaimana kemudian kita secara selektif memilih barang-barang yang memang hanya kita butuhkan, dan barang-barang itu dia relatif lebih hijau, lebih tidak mengancam dengan hidup. Kemudian di rumah kita sendiri, bagaimana kemudian kita memastikan bahwa kita punya gaya hidup yang hijau? Bagaimana misalnya kita memastikan rumah kita itu, kita buat audit energi sederhana lah di rumah gitu. Berapa banyak lampu listrik yang menyala yang tidak berguna misalnya. Atau berapa banyak alat-alat yang kita gunakan yang sebenarnya tidak kita butuhkan gitu. Kalau kita ngeprint kertas gitu, kita pakai bolak-balik atau enggak misalnya. Dan seterusnya. Banyak hal-hal kecil yang sebenarnya itu sangat berarti. Itu sepertinya kan kita lakukan seorang diri, tapi bayangkan itu dikalikan 6 miliar penduduk dunia, itu 6 miliar penduduk dunia, itu kan angkanya gede banget gitu. Bagaimana kita mengkonsumsi sehat, bagaimana kita membeli produk-produk makanan yang itu nilai karbonnya, jejak karbonnya rendah. Jadi misalnya, Anda membeli makanan dari sayur di kebun sebelah, dengan Anda membeli makanan dari supermarket atau makanan instan, itu jejak karbonnya beda jauh loh. Kalau Anda hanya memetik dari kebun sebelah itu kan jejak karbonnya sedikit sekali kan. Tapi kalau Anda harus kemasan plastik impor itu berapa banyak karbon yang harus dibakar, polusi yang harus dibuat, energi harus dibuang untuk mengantarkan makanan itu dari pelosok Rusia sana gitu. Saya baru ketahui Rusia karena baru perang itu, seru itu dilihat sampai ke meja makan Anda itu kan jejaknya luar biasa begitu. Jadi sebelum masuk, kemudian bagaimana kita membangun gaya hidup yang hijau, kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian kita memastikan bahwa kita mengelola, kalau sampah itu kan sesuatu yang ini ya, tetapi sisa penggunaan kita itu supaya kemudian dia bisa digunakan lagi, dia bisa lebih ramah secara ekologis gitu. Nah itu saja, 3 hal itu saja itu sudah sangat berarti sebenarnya. Itu. Saya kira itu saja, Mas. Dan terima kasih sekali, matur nuwun sangat Mas Yus. Luar biasa Mas Lili ya. Terima kasih Mas Lili. Terima kasih Mas Alek. Baik, Bapak Ibu,
itu tadi dari Mas Lili dan Mas Goro, karena memang keterbatasan waktu ya. Kalau mau diskusi tentang lingkungan hidup ini, apalagi dengan Mas Lili dan Mas Goro ini ya bisa sampai jam 12 sama kopi kopi sama udang goreng tadi harus ditambahi gitu kan. Jadi kita cukupkan diskusi kali ini. Kita tutup dengan door prize Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita tutup dengan door prize. Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi yang telah disediakan Mas Roland. Untuk sesi penutup kali ini ya, saya operkan ke Mas Roland ya, supaya lebih ya, semangat dan ceria, karena Mas Roland ini sebagai pewarta Komkat KVKPAN Jogja Timur ini membawa kabar gembira terus ya, dengan aksi-aksinya di penutup acara Sinau Bareng khususnya. Monggo Mas Roland. Oke, teman-teman, nanti kita akan pastikan sudah mengisi link presensi ya teman-teman. Jadi nanti akan 3 orang beruntung akan mendapatkan buku door prize. Bukunya bagus-bagus Bapak Ibu terkait tema kita pada malam hari ini ya. Jadi ada buku tentang panggilan melestarikan alam ciptaan, lalu kemudian ada intisari ajaran Paus Fransiskus Laudato Si, lalu buku yang ketiga ada ringkasan ajaran sosial gereja terbitan Canisius, teman-teman. Jadi sudah siap ya. Jadi kalau semisalnya nanti namanya nggak muncul, saya absen, nggak ada jawaban, berarti kita skip. Kita cari teman-teman yang memang mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sepakat ya teman-teman? Bapak Ibu, sepakat ya? Jadi pokoknya kalau namanya dipanggil, nggak menjawab, ya, atau tidak merespon, kita skip ya. Sepakat? Ya, pastikan Bapak Ibu standby. Pak Suryadi saya mute dulu. Intinya, oh ya, oke. Kita lihat, saya share ini dulu. Mas Yus mohon dibantu untuk mencatat nama-namanya, dipastikan hadir. Siap. Oke. Siap Bapak Ibu ya? Kita putar untuk door prize yang pertama. Siapa pemenangnya? Ya. Pak Hendro Anindito, apakah orangnya ada? Siap. Siap. Oke, siap. Hadir ya? Hadir. Hadir, ya. Jadi jangan lupa nanti alamatnya itu dikirim ke saya, ke nomor WA saya. Mas Yus mohon diketik nomornya. Paroki sama saya ini Mas. Oh ya, mantap. Oke, 1 buku sudah. Oke, kita Sudah saya catat. Oke, sudah catat. Ya. Lalu berikutnya buku yang kedua. Oke, Ibu Florentina Windy Widiastuti. Ada? Halo Ibu. Ada. Oh, ada, puji Tuhan. Ada ya. Jadi jangan lupa nanti mengirimkan alamatnya ke nomor WhatsApp saya supaya bukunya. Terima kasih. Oke, Mana, Bu? dari paroki mana Bu Florentina, Bu Windy? Dari Paroki Pugeran. Oh, paroki Pugeran, dekat ya. Oke. Baik. Siap. Terakhir ya Bapak Ibu, bawakan nama Bapak Ibu keluar. Wah. Ibu Agustina dia? Selamat. Halo Ibu Agustina dia? Hadir. Oh, hadir. Ya. Oke. Bapak Ibu,
Terima kasih karena sudah menunggu sampai akhir. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk keterlibatan kita sampai akhir. Yang belum beruntung, jangan khawatir. Masih ada tema sinau bareng berikutnya. Siapa tahu kita mendapatkan buku-buku tersebut, gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Dibuka dulu video kameranya. Saya foto dulu. Kan senyum termanisnya Bapak Ibu yang dilepas terlebih dahulu. Siap. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, Sekali 3. lagi. Sekali lagi. Saya fotokan lagi. Sekali lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kebersamaan kita malam ini. Kita akan bertemu lagi di tema berikutnya itu. Saya infokan dulu tema berikutnya itu nanti pakai pengalaman kok. tentang kitab suci, ya. Pas kebetulan pada bulan September nanti tema materi kitab suci nanti akan dibawakan oleh Romo Komisi Kitab Suci Kevikepan Yogyakarta Timur, Romo Adi, ya, Romo Adi. Nanti kita akan bertemu lagi pada bulan September tanggal 21 hari Rabu. Ya, mau dicatat atau nanti supaya tidak lupa, Bapak Ibu bisa melihat di Instagram Komkat Jogja Timur. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa untuk menutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih atas berkat-Mu, atas ciptaan yang Kau berikan kepada kami, yang begitu indah, yang begitu luas, yang tak terselami. Dan kami percaya Tuhan melalui seluruh alam ciptaan-Mu ini, Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh menjadikan alam ciptaan ini sebagai tempat hidup, tempat kami memperoleh makanan, dan tempat kami berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Ampunilah kami ya Tuhan apabila sikap kami tidak menghargai bahkan merusak alam ciptaan-Mu. Dan bantulah kami ya Tuhan dengan niat pada malam hari ini agar kami boleh menjadi pewarta, menjadi contoh bagi orang lain dalam hal mencintai lingkungan hidup kami. Berkatilah juga kami pada malam hari ini dalam istirahat kami. Semoga Engkau memberkati, menjaga, hingga besok pagi kami dapat bangun dan beraktivitas kembali seperti biasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di bulan September. Terima kasih, Tuhan memberkati, berkah dalam. Terima kasih. Mas Yus, Mas Goro, Mas Lili. Salam dari Eko Camp Terima Bogor. kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ada salam dari Bogor ya. Kayaknya ada dari Bogor juga ini ya. Soalnya Bogor uskupnya Fransiskan, jadi pasti sangat ekologis. Teman Eko Camp Bandung dengan Mas Lili dulu. Ya. Bersama Romo Ferry. Romo Ferry, ya betul, Romo Ferry. Salah satu pusat bisa belajar semangat Laudato Si yang menarik di Bandung, tempatnya Romo Ferry. Saya Joko Pitoyo, Mas Lili. Iya Pak, saya masih ingat Pak. Iya, saya masih ingat.